aku bakal bikin video Plan With Me untuk bulan Mei 2021. Nah, tapi bedanya adalah Plan With Me kali ini aku bakal bikin dengan bantuan stabilo aja nih, tanpa brush pen. Kira-kira gimana? Nah, ini adalah video ketika aku bikin cover pack-nya. Jadi di sini aku pakai 4 warna dari stabilo merek Faber-Castell yang edisi pastel punya mereka. Jadi ada warna mint, terus ada warna Tosca, terus warna ungu, dan juga warna pink yang soft banget. Nah, terus biasanya untuk bikin cover pack-nya itu aku cuman nulis bulannya aja, terus kasih kalender, dan juga biasanya aku tambahin kayak quotes atau foto-foto atau bahkan gambar-gambar yang bisa mendukung tema di jurnalku. Biasanya aku lebih sering gambar sih, karena agak males gitu kalau harus ngeprint atau beli-beli. Tapi itu balik lagi sama kalian. Ada yang tipe orang yang emang ya udah deh aku ngeprint aja, atau aku punya stiker tambahin aja. Itu nggak masalah kok teman-teman. Nah, di sini adalah yang paling penting tuh jangan takut salah, karena apapun yang kalian buat bulletin jurnal ini adalah karya kalian. Jadi ini adalah bagian dari proses, dan pasti nanti akan selalu lebih baik ke depannya. Nah, untuk tema kali ini tuh kayak semacam aku bikin di tampilan desktop gitu. Jadi di sini selain aku bikin kayak ada kotak-kotak, tuh aku bikin juga ada semacam bentuk folder gitu. Dan udah siap cover pack-nya. Kira-kira kayak gini nih teman-teman. Gimana? Pasti kalian bisa bikin lebih bagus lagi deh. Nah, untuk selanjutnya itu di halaman selanjutnya biasanya aku bikin surat untuk diriku sendiri di awal bulan. Kenapa sih aku seneng banget untuk nulis surat untuk diriku sendiri di awal bulan? Karena aku selalu bilang bahwa apapun yang terjadi di hari nanti, aku sudah siap dengan cerita cinta atau surat cinta sejak hari ini. Jadi kira-kira begitu nih teman-teman. Karena kedepannya itu kita nggak tahu ya, bakal ada kejadian baik atau kejadian buruk. Dan ketika kita ada di kejadian baik, aku selalu minta bahwa di surat itu aku tulis bahwa jangan lupa untuk bersyukur gitu. Sedangkan ketika aku ada di posisi terendah, dimana biasanya orang yang ada di posisi terendah itu punya ego paling tinggi. Aliasnya gini deh sederhananya, kalau misalnya kita ada di posisi yang paling jatuh, terus ada orang nasihatin, pasti kita bilang, ya karena lo gak pernah ngerasain di posisi gue. Padahal sebenarnya mungkin apa yang disampaikan orang lain ini baik. Jadi aku tulis itu untuk mengingatkan diriku sendiri di masa depan. Jadi ketika nanti aku diingetin sama diriku sendiri, aku gak bakal bilang atau gak bakal ngelak bahwa ya lo gak pernah ada di posisi ini gitu. Artinya apa yang aku tulis hari ini dan apa yang terjadi nanti itu sama-sama udah aku laluin. Dan itu menurutku bisa bikin suasana jadi lebih baik banget ketika kita bisa nulis surat untuk diriku sendiri. Nah, maaf ya kalau misalnya ada kayak suara-suara yang masuk lainnya, karena memang di rumahku tuh rame banget. Nah, untuk lanjut di bawahnya itu aku tulis biasanya kayak kolom gratitude gitu. Istilahnya apa aja yang bikin aku bersyukur di bulan-bulan ini. Nah, kali ini tuh aku bikin tema kayak bingo gitu. Dan sorry banget kalau misalnya prosesnya ini gak kerekam, karena ini adalah videoku yang pertama bikin video Plan With Me. Dan aku pun juga sebenarnya baru beberapa bulan ini untuk ngejurnal ya, tapi aku ngerasa bahwa aku harus membagikan ini karena dampak dari ngejurnal itu sendiri buatku tuh besar banget gitu. Dan di sini aku juga bantu kalian. Siapa tahu kalian butuh video gimana sih caranya ngejurnal, tapi kita cuman modal pakai stabilo doang. Nah, kita lanjut di halaman selanjutnya. Jadi biasanya tuh kalau orang-orang tuh kayak bikin weekly log gitu kan. Nah, aku sendiri karena aku tuh basicnya adalah orang yang baru juga ngejurnal, dan beberapa bulan yang lalu aku juga udah bikin coba kayak weekly log gitu. Cuman kelihatannya nggak terlalu banyak aktivitas yang bisa aku lakukan. Jadi aku memutuskan untuk bikin kayak to-do list ya. To-do list setiap harinya itu cuma 2 lembar aja. Jadi yang halaman pertama itu ada 16 kolom, yang halaman kedua tuh 15 kolom. Nah, di sini juga aku bikinnya kayak semacam tampilan di desktop gitu. Dan di sebelah yang kiri itu ada 2 kolom nanti untuk bikin to-do list dan juga tanggal. Nah, yang sebelah kanan itu ada kolom kecil juga. Aku tulis biasanya di situ ada
tanggal atau kalender gitu. Terus ada notes juga, dan juga aku jadiin satu sama trackerku. Jadi habit trackerku tuh aku jadiin satu biasanya sama lembaran kayak semacam to do list ini. Kenapa aku jadiin satu? Karena balik lagi aku adalah journalist baru, dan aku merasa bahwa ya mending aku jadiin satu aja supaya nggak terlalu banyak membuang-buang kertas. Dan sini juga aku pakainya tuh kertas binder ya teman-teman. Jadi bener-bener mudah banget kalian dapetin. Dan di sini aku pakainya tuh yang grid karena aku merasa belum terlalu percaya diri untuk pakai yang dots. Dan kalau misalnya kalian adanya yang garis tuh juga nggak apa-apa, kalian bisa coba aja. Karena apapun yang ada tuh sebenarnya dapat kita manfaatin gitu. Jangan nunggu lengkap dulu alatnya baru memulai, karena kita bisa mulai dulu, kita bisa nyesuaiin diri dulu, baru nanti deh apa nih yang perlu ditambah. Misalnya yaudah deh gue pengen tambah brush pen, ya baru tambah brush pen. Jadi sesuai lah sama kebutuhan kita. Nah di sini aku rapin lagi. Ini aku hapus karena sebelumnya emang aku gambar polanya dulu pakai pensil supaya nggak lupa-lupa di videonya. Nah yang di bawah ini tuh karena aku ngerasa ada ruang kosong, jadi aku tambahin kayak gambar folder sama kayak yang di cover pack-nya tadi, tapi nggak aku tulisin yang bawahnya. Dan aku warnain juga pakai stabilo. Kurang lebih kayak gini deh hasilnya. Gimana, lumayan kan? Dengan model stabilo aja kita bisa bikin jurnal yang lumayan cantik. Nah untuk di selanjutnya ini aku masih kayak bikin semacam weekly log, tapi bukan yang minggu gitu, bukan mingguan. Maksudnya kayak ya aku perharinya itu yang di sini tuh ada 15 kolom. Nah seperti biasanya setiap lembar tuh aku selalu kasih kalender supaya nggak perlu bolak-balik depan belakang untuk lihat tanggalnya. Dan sama di sini aku juga bikin kayak habit trackernya gitu jadi satu. Cuman bedanya di sini layoutnya ya, karena kan yang kalau tadi kan ada 16 kolom, jadi aku bikin kayak 2 kolom aja, terus ke bawahnya ada 8. Kalau yang ini tuh aku bikinnya lebih ke yang kotaknya ada 3 ke samping dan ada 5 ke bawah, jadi totalnya adalah 15. Nah di sini juga habit trackernya aku bedain sama yang sebelumnya karena di sini tuh kan lebih banyak ya ruangnya, jadi aku bikin kotak-kotak. Kalau yang tadi bulat-bulat, terus di pojok kanan atas seperti biasa aku kasih kayak penanda gitu, pakai stabilo juga diwarnainnya satu kotak gitu untuk nanti nulisin tanggal berapa. Nah ini aku tebelin juga garisnya pakai pulpen biasa aja, dan di sini aku pakainya tuh pulpen gel dari Tizo. Nah kalau kalian misalnya agak keganggu ya sama Tizo, karena kadang tuh kan karena pulpen gel jadi kayak ada yang ke bawah-bawah gitu jadi nggak rapi, kalian bisa pakai option pulpen lain lah, misalnya dari standar, kalau misalnya emang adanya itu dan lain sebagainya, kalian bisa pilih sendiri. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Nah lanjut di halaman selanjutnya nih. Jadi aku biasanya tuh tulis apa aja yang ingin aku capai di bulan ini atau goalsnya apa sih gitu. Nah di sini tuh aku membagi jadi 4 kolom. Jadi goals buat diriku sendiri, terus buat tugas-tugasku apa atau kewajiban-kewajibanku apa. Dan di sini juga aku baginya tuh pakai stabilo lagi nih, jadi aku bikin kayak banner gitu, tapi yang beneran sederhana aja, cuman aku gambar dulu pakai apa tuh namanya stabilo, terus aku tinggal tulisin aja deh. Dan di sini tuh pokoknya intinya adalah kalian berani atau percaya diri aja lah sama apa yang kalian bikin, karena apapun nih itu adalah hasil karya kalian. Dan menurutku adalah ketika kita berproses di sini, ketika kita bikin sendiri weekly planner atau jurnal kita, itu ketika kalian buka-buka tuh bakal priceless banget, gak ternilai gitu. Meskipun awalnya kita bakal ribet bikinnya atau kita ngerasa bahwa itu buang-buang waktu, tapi coba deh kalau kalian mulai dan kalau kalian lihat pada bulan-bulan selanjutnya tuh kalian bakal ngerasa wah aku udah banyak banget nih ternyata ngelakuin banyak hal. Dan menurutku itu adalah salah satu caraku untuk aku bisa lebih bersyukur sama apa yang udah aku laluin dan apa yang sekarang terjadi. Jadi intinya aku bisa lihatlah seproduktif apa aku atau
istilahnya apa aja yang aku perlu perbaiki di bulan selanjutnya. Nah di sini tuh aku ada kolom favorites juga tentang kayak buku apa yang lagi aku suka di bulan ini, terus musik apa, film apa, terus aktivitas baru apa yang aku suka. Jadi kurang lebihnya kayak gini nih guys. Makasih udah nonton videonya dan semoga bisa ngasih kalian referensi kalau walaupun kita cuman punya stabil aja, kita tetap bisa bikin bulletin journal yang cantik. Jadi selamat memulai bulan Mei dan sampai jumpa.